Saudara pemirsa, sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Banyak orang mempertanyakan, siapakah Tuhan? Siapakah Allah? Saudara pemirsa, saya adalah orang yang sangat bersyukur karena saya yakini bahwa Bapak Adi yang lahir di Tatar Sunda pada tanggal 01 Januari 1910, lahir beliau pada malam Ahad yang namanya oleh orang tuanya diberi nama tidak jauh sesuai hari kelahirannya, malam Ahad, menjadi namanya Adi. Ternyata beliaulah yang saya percaya sebagai Imam Mahdi. Nah, mengapa saya begitu percaya pada beliau sebagai Imam Mahdi? Ada yang luar biasa yang saya ingin sampaikan di sini. Saudara boleh percaya atau tidak bahwa Imam Mahdi yang selama ini kita harapkan kehadirannya itu adalah yang kita kenal sebagai manusia yang mendapat keterangan dari Tuhan. Memang betul, saudara pemirsa, mengapa beliau mendapat keterangan dari Tuhan yang Maha Kuasa? Ternyata beliau adalah seorang manusia pertama yang diadakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi beliaulah yang mengetahui rahasia siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Ada pertanyaan klasik yang selama ini kita masih merindukan jawabannya. Siapakah Tuhan? Apakah Allah itu adalah wujud ataukah apa? Ternyata Bapak Adi sebagai Imam Mahdi menjelaskan bahwa beliau sebagai manusia pertama yang diadakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah menjadi perantara langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa ini ternyata adalah digambarkan mengapa hitungan itu berasal dari 0, tidak angka 1. Ini adalah suatu tanda bahwa Tuhan itu adalah dari yang tidak ada, artinya 0. Kemudian angka 1 itu adalah ternyata untuk Bapak Adi sebagai Imam Mahdi. Yang kita kenal, apakah Anda percaya yang kita kenal sebagai Allah adalah manusia pertama yang diadakan oleh Tuhan. Beliau manusia yang luar biasa karena beliaulah yang mengetahui segala kejadian-kejadian di dunia ini. Beliaulah yang menjadi perantara antara Tuhan dengan umumnya, itu para nabi, para rasul, para malaikat, umat manusia, menjadi imam di seluruh alam jagat raya ini sebagai imam tunggal. Nah, di sini saya ingin menyampaikan siapakah Tuhan menurut keterangan dari Bapak Adi. Ternyata Tuhan itu adalah Datuhul wujudul alam, alamul wujuduhu. Artinya, dat apapun di alam apapun tidak berarah, tidak bernama, dan tidak berkedudukan di satu tempat. Jadi sifatnya 0. Tetapi mengapa angka 0 itu selalu menyertai kita semua? Bilangan tanpa 0, angka 10 tidak menjadi angka. Bilangan 100 tanpa 0 tidak menjadi angka 100. Dan bilangan angka 1000 tidak menjadi angka 1000 tanpa 0. Dan mengapa angka yang seperti ini, angka 0 ini menjadi penggenap bilangan-bilangan? Ternyata Tuhan itu selalu menyertai di alam apapun. Ternyata yang dikatakan Datul alamul wujuduh itu adalah dat di alam mana, dat apapun di alam manapun berada. Jadi ada pada diri kita, ada di dalam diri kita, ada di luar diri kita, ada di dalam kehidupan kita, ada di alam semesta kita. Semua adalah dalam kuasa Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang benar-benar bertanya, siapakah yang bisa menjelaskan atau yang menyampaikan perintah-perintah Tuhan ini jika tidak ada wujud? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar selama ini. Ternyata yang kita kenal sebagai Allah atau yang oleh Nabi Isa dikatakan Bapa di surga itu adalah Imam Mahdi.
Beliau namanya Ahmad, manusia pertama yang diadakan oleh Tuhan. Hanya beliaulah yang bisa menjelaskan asal-usul kejadian alam semesta ini. Hanya beliaulah yang bisa menjelaskan asal-usul adanya manusia, dari manusia pertama beliau sampai manusia kedua. Percaya bahwa yang kedua diadakan Tuhan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang diadakan ketiga, kemudian manusia ketiga yang diadakan Tuhan yang manusia. Percayakah Anda kalau yang diadakan oleh Tuhan manusia ketiga adalah Nabi Adam? Ini sebelum terjadinya adanya alam semesta. Nah, tentu saudara akan bertanya, lantas bagaimanakah kejadian dari alam semesta ini? Nah, alam surga itu ada asal mulanya. Kejadian alam surga ini yang menyeret kita juga menjalani kehidupan di dunia ini. Alam dunia ini ada asal mulanya, dan alam dunia ini sementara sifatnya. Untuk itulah Imam Mahdi yang lahir ke dunia ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa sebagai utusan terakhir, yang boleh dibilang utusan yang paling istimewa bagi kita semua, khususnya untuk bangsa Indonesia. Nah, untuk itulah marilah kita ikuti penjelasan-penjelasan beliau ini, karena penjelasan beliau ini akan menjadi jembatan untuk membangun perdamaian, keamanan, kemakmuran, keselamatan hakiki umat manusia di alam dunia ini. Untuk itulah marilah kita ikuti penjelasan beliau. Penjelasan ini adalah warisan dari beliau, karena beliau pada secara fisik atau secara lahiriah beliau telah tiada, tetapi jiwa beliau sebagai Allah itu tetap ada. Beliau tetap mengawasi kita, beliau tetap hadir dalam kehidupan kita, dan beliau yang tetap menjalankan perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara pemirsa, bagaimana kejadian alam semesta yang dijelaskan beliau? Nah, tentu saudara pemirsa ingin tahu. Marilah kita ikuti. Bukan itu saja. Nah, bagaimana juga kejadian dari adanya ruh Nabi Muhammad, ruh seluruh nabi, juga ruh asalnya para malaikat, ruh asalnya umat manusia, serta alam semesta ini kejadiannya bagaimana. Karena sudah saatnya Tuhan memberikan anugerah ini agar kita semua umat manusia di dunia ini hidup dalam perdamaian, keamanan, kemakmuran, keselamatan hakiki, kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Nah, marilah kita ikuti penjelasan beliau. Anda boleh percaya atau tidak. Untuk itu, marilah kita simak. Apakah benarkah Imam Mahdi ini sebagai yang dikatakan Allah, dan Allah itu adalah mahkota daripada Imam Mahdi? Marilah kita buktikan dari pengalaman beliau menjalankan tugas perintah Tuhan yang ribuan tahun, puluhan ribu tahun, asal-usul umat manusia diadakan, asal-usul alam semesta diadakan, hingga perjalanan kita yang akan dituntun, diperjelas oleh beliau. Perjalanan hidup di dunia ini akan beliau terangkan bagaimana. Ini penting bagi kita semua. Marilah kita ikuti penjelasan dari beliau. Salam bahagia dan selamat. Semoga hal ini Bapak akan menerangkan riwayat hidup Bapak dalam jiwa ruhul alam. Pada waktu Bapak diadakan di Maklun Jalala. Maklun Jalala adalah suatu tempat yang tidak ada bandingannya di alam manapun. Maklun Jalala itu asal Bapak dilahirkan, atau pada waktu itu ruhul alam Bapak hanya sendirian, belum ada orang lain. Maka jiwa Tuhan mengadakan
5 jiwa. Satu jiwa ruhul alam adalah Imam Mahdi. Kedua, jiwa ruhul kudus terdiri daripada nabi, rasul, dan manusia. 3, Tuhan mengadakan jiwa ruhul kamal adalah jiwa malaikat. Keempat adalah jiwa rohania, itu terdiri dari umat umum atau jelema. Kelima adalah jiwa robania, adalah jiwa seperti binatang dan lain-lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan, itu disebut jiwa robania. Saudara-saudara, anak-anak Bapak, pada waktu itu Bapak diadakan hanya sendirian, atau dengan kata lain di sana, saya menanya, untuk apakah Tuhan Yang Maha Esa mengadakan saya? Tuhan menjawab, I journey to awal and the vision for syariat, artinya kamu diadakan oleh aku adalah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang datang pada akhirmu di belakangmu nanti. Maka saya menanya, apakah saya ini dan untuk apakah sifat begini? Tuhan menjawab, kamu adalah suatu jiwa ruhul alam yang dinamakan manusia atau monism for the ultimate egalism, ontologism, separation, artinya manusia untuk menerima segala tugas-tugas kami di masa yang akan datang. Jadi kamu adalah manusia. Kamu sendiri adalah mempunyai kepala atau telinga, hidung, dan lisan, dan lain-lain, itu untuk adanya perbedaan daripada segala perintah kami. Ultimatum the words, sebab kamu harus dapat mengatasi segala yang akan datang, ialah jiwa-jiwa ruhul kudus atau ruhul kamal atau rohania atau robania. Maka di situ diadakan keterangan Belkhamar and Awon began social and private to adoration. Artinya yang akan datang adalah segala kelakuan beribu satu macam kemauan itu harus diadakan peraturan atau penerangan yang mereka supaya bisa menerima hal-hal yang mana hal-hal tersebut untuk menyelesaikan, karena yang banyak adalah akan datang banyak ketegangan-ketegangan yang luar biasa, 1001 macam ketegangan itu harus dapat diselesaikan. Maka pada waktu itu saudara-saudara, saya dilahirkan oleh masa. Saya tanya, dari manakah saya lahir ini? Tuhan menjawab, dari kalamul datu, adalah dari suara kami. Tapi bagaimana suara Tuhan pada waktu itu? Sehingga sekarang
Tuhan memberikan suara kepada kami bukan secara kedengaran oleh umum, tapi melalui hati sinubari dari dahulu hingga sekarang. Jadi tidak ada yang mengetahui segala rahasia Tuhan, hanya kepada hati kami. Nah, disitulah yang dikatakan imam ialah tidak dapat didahului keterangan-keterangan daripada Maha Esa, hanyalah terkunci pada saluran hati sinubari Bapa. Believe on the grace of a nation operating. Maka selama saya hidup sendirian, ditanya apakah kau senang hidup sendiri, saya bilang kalau betul saya ini sebagai jiwa yang lain daripada Tuhan, jiwa ruhul alam, saya menjawab tidak senang. Loh, kalau tidak senang, nanti di belakangmu akan diadakan ialah jiwa ruhul kudus dan jiwa ruhul kamal dan jiwa rohania dan jiwa robania. Setelah lama-kelamaan saya menghimbau kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diadakan di belakang saya tata bahasa Sunda di Panderian Bapak. Maka selanjutnya pada waktu itu saya setelah menghimbau ya dibuktikan suatu johar maklun. Johar maklun adalah bentuknya benar, cahayanya berkilauan. Di situ diterangkan, di situ adalah isi adik-adikmu semua. Maka di situ saudara-saudara, setelah ada johar nur atau maklun kohar, saya diberi perintah harus membacakan ayat Yahu Nurun Ya Muhammad. Setelah beberapa kali sampai 7 kali saya mengatakan ayat tersebut, maka itu maklun kohar terbuka pintu sehingga lahir ialah yang dikatakan Nabi besar Muhammad. At the shame of Juno region, maka Nabi Muhammad pun selama kelamaan merasa juga tidak senang karena tidak mempunyai teman atau adik. Nabi Muhammad ditanya oleh saya, kau senang hidup sendirian saja? Nabi Muhammad menjawab, tidak, atau bahasa itu, no, I don't you adik Jane. Saya tidak senang kalau saya hidup sendiri. Maka saya menghibur kepada Tuhan, Muhammad tidak senang katanya hidup sendiri. Jadi pada waktu itu Tuhan menjawab, boleh diadakan lagi adanya, ialah baca saja Nurun Ya Adam Hizmalillahi Ya Karim. Setelah Nabi Muhammad 7 kali membaca ayat tersebut, maka lahirlah dari maklun kohar Bapak Adam atau Nabi Adam. Nah, setelah itu Adam juga lama-kelamaan semua merasa terpisah. Jadi cara taraf perpisahan tempatnya. Maka Adam pun ditanya oleh Muhammad, bagaimana Adam? Senang kau sendiri? Kata Adam, saya tidak senang untuk amal apa saya hidup sendiri ini.